Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, teruskan Pak. Silakan dimulai. Ulangi dari awal lagi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Hatta selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pendidikan agama, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang Al-Quran Mukjizat Sepanjang Zaman. Saya Husna Putri Chandra Buana selaku moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dwi Arif Rahman. Yang kedua, Jaki Zoman. Yang ketiga, Rizky Dwi Susilo Putra. Yang keempat, Muhammad Taufani Tuza Mahendra. Yang kelima, Bayu Cahya Kurnia Yuda. Yang keempat, Riki Septia Kurniawan. Yang ketujuh, Gulam Maulana Fahri. Yang kedelapan, Ahmad Alif Wahid. Yang kesembilan, Septia Nanda Rifki Nur Hidayah. Yang ke-10, Hidayah Ali Fisabilillah. Dan yang ke-11, Husnul Putri Chandra Buana. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tolong dimutra. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa, yaitu dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u, Quran, Qur'anan yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Untuk moderator bisa dilanjut. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji kedua, dipersilahkan. Al-Quran menurut ulama. Jadi menurut ulama itu ada 4, yaitu menurut Dr. Sufi Asali, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Khodri Baik, Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya. Disampaikan kepada kita dalam acara mutawatir, ditulis dalam muhashaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh, Alkitab atau Al-Quran ialah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Lalu yang terakhir, menurut Muhammad Ali Sabumi, Al-Quran ialah firman Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad
menurut para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, ditulis kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji ketiga dipersilahkan. Fungsi turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk atau huda. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Hal ini sifatnya umum, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Adapun petunjuk bagi yang bertakwa mempunyai arti, yaitu bahwa mereka mampu mengambil manfaat dan mengambil faidah dari Al-Quran itu, serta mereka mampu menjadikan cahaya Al-Quran sebagai penerang. Sedangkan petunjuk bagi manusia, artinya Al-Quran memberi penjelasan bagi mereka mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk, penjelasan, dan bimbingan bagi seluruh manusia dan orang yang bertakwa, khususnya mereka yang memenuhi panggilan Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai ruh. Salah satu makna ruh di sini adalah segala yang menjadikan hati hidup penuh dengan makna. Sebagaimana halnya tubuh. Jika di dalamnya ada ruh, maka dia akan hidup. Dan jika ruh keluar dari badan, maka dia akan mati. Al-Quran adalah ruh bagi hati, dan ruh hati lebih khusus daripada ruh badan. Allah menemaninya dengan ruh, karena dengan Al-Quran itu hati kita bisa hidup. Maka apabila Al-Quran telah bertemu dengan hati, pasti dia akan hidup dan bercahaya. Dia akan menerobanya, menyembah Allah di atas dasar ilmu, takut kepadanya, bertakwa, mencintainya, meninggikan, serta mengagungkannya. Ini karena Al-Quran merupakan ruh yang menggerakkan hati, sebagaimana ruh yang menggerakkan badan. Jika nyawa masuk ke dalam badan, maka dia akan menggerakkan badan itu, serta menghidupkannya. Demikian pula Al-Quran, jika masuk ke dalam hati, maka akan menghidupkan serta menggerakkan hati untuk takut pada Allah, serta mencintainya. Sebaliknya, jika hati tidak dimasukkan Al-Quran, maka akan mati, sebagaimana badan yang tidak punya ruh. Maka, di sini ada dua kehidupan dan dua kematian. Dua kematian adalah matinya jasmani dan matinya hati, sedangkan dua kehidupan adalah hidupnya jasmani dan hidupnya hati. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji keempat yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji kelima dipersilahkan. Fungsi turunnya Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Al-Quran adalah cahaya maknawi yang memperlihatkan kepada Anda apa yang bermanfaat bagi Anda dalam urusan agama maupun dunia. Menjelaskan kepada Anda yang hak atau yang batil, menunjukkan jalan menuju surga sehingga Anda menempuh berdasarkan cahaya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembeda. Artinya, Al-Quran membedakan antara hak dan yang batil, dan antara yang lurus dan yang sesat, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kelima yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji keenam dipersilahkan. Al-Quran sebagai obat penawar.
Al-Quran juga merupakan obat bagi penyakit maknawi, seperti penyakit ragu, syak, syahwat, sunan, kufur, dan nifak. Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seorang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Al-Quran juga bisa menyembuhkan dari jiwa yang rapuh. Al-Quran juga menjadi terapi untuk penyembuh penyakit jasmani. Hal itu sudah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani rohani seseorang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji ke-6 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji ke-7 dipersilahkan. Kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, keindahan gaya bahasa Al-Quran Al-Karim, keluasan dan kedalaman maknanya, hukum dan pandangan-pandangannya. Yang kedua, keselarasan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan teori-teori ilmiah yang diungkapkan di dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pemberitaan peristiwa-peristiwa gaib yang terdahulu dan akan datang, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang keempat, tidak ada satu lafaz pun yang terdapat di dalam Al-Quran yang tidak indah dan nyaman untuk didengarkan ataupun disusun secara teratur. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji ke-7 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji ke-8 dipersilahkan. Baik, isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, akidah. Kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, hukum. Yang kelima, kisah umat terdahulu. Yang keenam, isyarat pengembangan pengetahuan dan teknologi yang akan dijelaskan penyaji berikutnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji ke-8 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji dipersilahkan. Pertama, akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Akidah sendiri merupakan fondasi yang kukuh. Di atasnya ditegakkan bangunan syariat. Jika akidah dianggap sebagai fondasi, syariat adalah bangunannya. Dengan demikian, tidak berarti keberadaannya syariat tanpa adanya akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Tujuan utama dari pencipta jin dan manusia di muka bumi adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah etika atau moral. Merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang sangat mendasar urgensi ajaran akhlak. Yang keempat, hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum perdata, dan pidana, prinsip disiplin dan musyawarah, hukum perang, serta hukum hubungan antar bangsa atau internasional. Untuk moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji selanjutnya dipersilahkan. Yang kelima, kisah umat terdahulu.
Al-Quran menaruh perhatian terhadap kisah yang ada di dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat satu surah yang dinamakan Al-Qasas. Bukti yang lain, hampir semua surat dalam Al-Quran memuat tentang kisah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam, isyarat pengembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan dorongan untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama turun pun mengisyaratkan pentingnya strategi memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara membaca alam ciptaan Tuhan, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan nama Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materinya. Kepada penyaji selanjutnya dipersilahkan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Baik, demikian tadi diskusi kelompok 2. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjutkan forum diskusinya di LMS. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita.